terbentang dari Eropa hingga Timur Tengah, dulunya merupakan rumah bagi salah satu spesies manusia yang pernah hidup di bumi. Tempat di mana mereka menjalankan hari-harinya layaknya spesies mereka, berinteraksi dengan sesamanya, berburu hewan-hewan besar, serta berlindung dari hewan buas. Mereka bahkan memiliki otak yang sedikit lebih besar dari kita. Manusia-manusia ini bahkan telah lebih dulu menghuni Eropa dan Timur Tengah sebelum manusia modern tiba di sana. Namun jikapun kita bersikeras menjelajah dari Iran hingga ujung Eropa Barat, pastinya kita tidak akan pernah menemukan spesies manusia ini hidup di antara sibuknya modernisasi. Sejak sekitar 40.000 tahun yang lalu, mereka telah menghilang. Mereka adalah Neanderthal. Manusia yang pernah menjadi bagian dari lanskap dunia, manusia yang hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka pernah ada, tetapi sekarang hanya tersisa dalam ingatan artefak dan fosil yang terkubur dalam lapisan tanah. Menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana mereka hidup dan mengapa mereka menghilang? Apakah digerus oleh spesies manusia paling berbahaya, yaitu Homo sapiens? Siapakah manusia Neanderthal itu? Pada bulan Agustus tahun 1856, di sebuah lembah di Jerman, para penambang batu kapur menemukan sisa-sisa tulang yang akan mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Lembah itu bernama Neander atau Das Neanderthal dalam bahasa Jerman. Dan disinilah sekeping puzzle dari rahasia masa lalu manusia mulai terungkap. Para pekerja tambang yang menemukan tulang tersebut awalnya tidak menganggapnya penting dan membuangnya begitu saja di antara lumpur dan puing-puing galian tambang. Mungkin saja jika pemilik tambang, Wilhelm Beckershoff, tidak mendengar tentang penemuan tersebut, tulang-tulang itu akan hilang begitu saja, dan mungkin saja kita tidak akan mengenal istilah manusia Neanderthal. Sebab nama tersebut diberikan karena spesimen pertama yang diidentifikasi berasal dari lembah Neander. Pada awalnya, ia berasumsi bahwa itu adalah tulang milik beruang. Lantas ia memberikannya kepada guru sekolah setempat yang juga seorang kolektor fosil bernama Johann Carl-Furoch. Menyadari bahwa apa yang dihadapannya adalah sesuatu yang sangat aneh. Tulang-tulang itu sangat jelas bukanlah milik beruang, namun lebih mirip dengan manusia. Sejak saat itu, tulang-tulang yang ditemukan di lembah Neander telah menjadi subjek perdebatan ilmiah. Namun, sebelum penemuan ini, terdapat penemuan lain yang tidak diakui secara ilmiah pada awalnya. Salah satunya adalah fosil manusia purba yang ditemukan di Engis, Belgia pada tahun 1829 dan di Forbes Quarry, Gibraltar pada tahun 1848. Meskipun fosil-fosil ini sebenarnya juga merupakan sisa-sisa Neanderthal, mereka tidak diidentifikasi sebagai spesies manusia purba pada saat itu. Namun setelah itu, kemudian akhirnya disadari kalau itu adalah tulang milik Neanderthal. Penemuan di lembah Neander pada tahun 1856 menjadi titik penting yang kemudian nama spesies Homo neanderthalensis diusulkan pada tahun 1864 oleh William King. Ini menjadikan Neanderthal sebagai manusia purba pertama yang diidentifikasi secara ilmiah, membuka jalan bagi studi lebih lanjut tentang evolusi manusia. Ada yang berpendapat bahwa Neanderthal hanyalah tulang-tulang manusia biasa. Ada juga yang menganggap itu hanyalah tengkorak dari orang sakit. Pada awalnya, penemuan Neanderthal disambut dengan kebingungan dan kontroversi. Apakah mereka manusia? Apakah mereka binatang? Namun seiring waktu, pandangan kita terhadap mereka berubah. Singkat cerita, setelah penelitian terus berlanjut dan semakin banyak bukti baik genetik maupun morfologi lewat berbagai fosil-fosil yang semakin banyak ditemukan, kita perlu mengakui bahwa Neanderthal adalah hominoid yang berbeda dari kita. Penemuan ini memberikan kita kesadaran bahwa kita adalah bagian dari pohon kehidupan yang bercabang-cabang, dengan setiap cabang membawa ceritanya sendiri. Meskipun beberapa kalangan saintis menganggap Neanderthal adalah subspesies Homo sapiens, namun pandangan paling umum dengan berbagai bukti yang ada, Neanderthal layak disebut sebagai spesies utuh. Tapi siapakah sebenarnya mereka?
apa hubungan mereka dengan manusia modern? Baik bukti fosil maupun genetik menunjukkan bahwa Neanderthal dan manusia modern atau Homo sapiens berevolusi dari nenek moyang yang sama antara 700.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Neanderthal dan manusia modern termasuk dalam genus yang sama, yaitu genus Homo, dan pernah hidup secara berdampingan di Timur Tengah hingga Eropa. Meskipun bagi orang awam sepintas Neanderthal memiliki kerangka yang mirip dengan manusia modern, namun jika kita melihat secara jeli, apalagi membandingkannya, maka akan terlihat perbedaan di antara keduanya. Salah satunya, pada tengkorak Neanderthal yang sangat khas. Neanderthal memiliki tengkorak yang panjang dan rendah dibandingkan dengan tengkorak manusia modern yang lebih bulat, dengan ciri khas tonjolan alis di atas mata mereka. Banyak ciri Neanderthal yang membuat beberapa kalangan awalnya berpendapat mereka adalah manusia yang cacat. Namun sebenarnya, ciri-ciri tersebut adalah hasil dari proses adaptasi panjang terhadap lingkungan ekstrim yang mereka hadapi. Tetapi, memangnya seperti apa bentuk kehidupan dari Neanderthal? Apakah mereka seperti kita? Bagaimana dengan kecerdasannya? Sekitar 130.000 hingga 40.000 tahun yang lalu, iklim bumi tidak seperti sekarang. Rata-rata suhu global lebih dingin, terbentuk lapisan es yang lebih luas di wilayah utara termasuk Eropa. Sebuah periode glasiasi yang kerap disebut zaman es quarter. Saat itulah Neanderthal hidup, lingkungan yang membuat mereka beradaptasi sedemikian rupa. Secara keseluruhan, Neanderthal tampak sangat mirip dengan kita. Jika kita melihatnya dari belakang, kemungkinan besar kita akan melihat sosok manusia. Namun begitu mereka menoleh, kita akan mulai melihat perbedaan yang jelas. Neanderthal memiliki rupa yang khas, mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang keras, terutama di Eropa dan Asia selama zaman es. Fisik mereka lebih pendek, namun kekar, yang meminimalkan kehilangan panas, dengan tulang yang lebih tebal dan otot yang lebih besar dibandingkan Homo sapiens, yang memberikan keunggulan dalam bertahan hidup di lingkungan yang dingin dan ekstrim. Dahi mereka rendah, dengan tulang alis yang menonjol serta hidung yang besar dan lebar, kemungkinan sebagai adaptasi untuk menghangatkan udara dingin sebelum mencapai paru-paru. Ini adalah sebuah patung Neanderthal dengan setelan jas layaknya manusia modern, menjadi cara kita untuk berandai-andai bagaimana jika mereka masih hidup hingga sekarang. Namun, model seperti ini tidak cukup umum jika kita mundur beberapa dekade yang lampau. Jika Neanderthal masih hidup, mungkinkah mereka akan sakit hati melihat gambaran mereka dalam pop culture? Neanderthal digambarkan sebagai manusia bungkuk, kasar, berbulu, bodoh, biadab, dan mirip kera. Sebagian besar akibat dipengaruhi oleh rekonstruksi berikut dari paleontologis Prancis. Dalam banyak representasi pop culture pada abad ke-20, seperti kartun, buku, dan film, Neanderthal ditampilkan sebagai makhluk berbulu dengan perilaku biadab dan hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatan fisik, bukan kecerdasan atau inovasi. Citra ini memperkuat pandangan bahwa Neanderthal adalah bentuk manusia yang primitif dan hampir tidak ada bedanya dengan hewan. Pada tahun 1912, sebuah novel berjudul The Lost World, karya Sir Arthur Conan Doyle, memasukkan Neanderthal ke dalam ceritanya. Di sini, Neanderthal digambarkan hidup terisolasi di suatu tempat terpencil. Cerita ini menggambarkan mereka sebagai manusia kera yang mengancam dan buas. Ada sebuah pendapat, pandangan seperti ini dipengaruhi oleh mentalitas kolonial pada saat itu, yang ingin menaklukkan dunia dengan dalih demi manusia yang lebih beradab. Pada tahun 1921, The Grizzly Folk karya H.G. Wells menggambarkan Neanderthal sangat berbeda dengan manusia modern, sehingga mustahil untuk percaya bahwa mereka bisa jadi kerabat dekat kita. Ia membayangkan Neanderthal berbulu, makhluk yang membungkuk, tidak dapat menengadah ke langit, dan berlari seperti babun. Meskipun ia mengakui bahwa Neanderthal memiliki otak sebesar otak yang disebutnya manusia sejati, ia berpendapat bahwa bentuk otak yang sedikit berbeda berarti mereka pasti berpikir dan berperilaku sangat berbeda. Berbagai film hingga kartun juga kerap menggambarkan Neanderthal seperti manusia berperadaban rendah. Tentu saja, tidak semua penggambaran seperti itu, dan banyak di antaranya sebenarnya hanyalah karangan fiksi.
Namun sudah menjadi hal lumrah, di mana cerita-cerita semacam itu yang akan membentuk persepsi umum seperti apa yang pernah terjadi pada film Jurassic Park, yang mempengaruhi pandangan kita terhadap dinosaurus. Terlepas dari bagaimana persepsi Neandertal, nyatanya mereka memiliki otak yang besar, bahkan sedikit lebih besar dari otak manusia modern. Ukuran otak Neandertal rata-rata sekitar 1640 cm3, sementara otak manusia modern sekitar 1400 cm3. Oleh karena itu, apakah kenyataan ini akan mengubah persepsi kita tentang Neandertal yang mungkin saja memiliki kecerdasan seperti kita? Kecerdasan Neandertal adalah sesuatu yang sering diremehkan, dianggap lebih rendah, seolah mereka hanya makhluk kasar. Tetapi apakah kecerdasan hanya diukur dari kemampuan untuk membuat seni yang rumit atau membangun peradaban besar? Mereka tidak membangun kota-kota megah, tetapi mereka membangun hubungan dengan dunia di sekitar mereka yang sama kompleksnya. Lihatlah alat-alat batu yang mereka ciptakan, Monsterian Tools, bukti kemampuan mereka untuk memahami lingkungan dan menyesuaikannya. Tidak hanya batu, berbagai artefak yang terbuat dari kayu seperti tombak kayu, tongkat penggali, dan sebagainya juga menambah bukti kompleksitas dari teknologi Neandertal. Bahkan mereka juga mengekstraksi tar kulit kayu birch yang mereka gunakan sebagai perekat. Kita mungkin sudah sering menemukan peninggalan perkakas-perkakas yang dibuat oleh Homo sapiens, tapi ternyata Neandertal juga memiliki kemampuan yang sama. Setiap alat yang mereka bentuk bukan hanya sekedar batu yang diasah atau kayu yang dipotong, tetapi cerminan dari pikiran yang mampu melihat potensi di balik benda mati, mengubah alam menjadi sesuatu yang bisa ditaklukkan dan dimanfaatkan. Alat-alat ini salah satu kegunaannya adalah untuk berburu. Para ilmuwan memiliki bukti yang jelas tentang perburuan Neandertal dari penemuan tombak kayu tajam dan sejumlah besar sisa-sisa hewan buruan besar diburu dan disembelih oleh Neandertal. Ada juga bukti dari Gibraltar bahwa ketika mereka tinggal di daerah pesisir, mereka mengeksploitasi sumber daya laut seperti moluska, anjing laut, lumba-lumba, dan ikan. Analisis kimia isotop tulang Neandertal juga memberitahu para ilmuwan bahwa makanan rata-rata Neandertal terdiri dari banyak daging. Para ilmuwan juga menemukan plak pada sisa-sisa gigi geraham yang mengandung butiran pati, bukti konkret bahwa Neandertal memakan tumbuhan. Salah satu keterampilan yang membedakan manusia dari semua spesies lain yang hidup saat ini adalah penggunaan api yang terkendali. Tetapi kita tidak selalu sendirian. Tidak hanya membuat perkakas, Neandertal juga telah mampu menggunakan api. Selain itu, mereka juga mampu mengolah kulit dan bulu binatang menjadi pakaian. Penemuan di berbagai situs peninggalan juga ditemukan benda-benda simbolis yang diduga milik Neandertal. Mereka terkadang mengukir tulang dan mengaplikasikan pigmen mineral pada cangkang dan cakar elang. Ada bukti bahwa manusia Neandertal sengaja menguburkan anggotanya yang mati, dan terkadang bahkan menandai kuburan mereka dengan sesaji seperti bunga. Bahkan mereka juga telah berlayar melintasi laut Mediterania. Sementara dalam hal bahasa, sulit untuk menentukan apakah Neandertal memiliki bahasa yang rumit. Namun mereka memiliki anatomi vokal yang sama, dan tulang telinga mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki jangkauan pendengaran yang sama dengan kita. Kompleksitas kehidupan sosial mereka juga menunjukkan bahwa mereka pasti bisa berbicara satu sama lain. Meskipun Neandertal memiliki kemampuan adaptasi dan kemampuan kognitif, namun seperti halnya alam yang terus berubah, demikian pula nasib mereka. Dunia yang mereka kenal perlahan-lahan bergeser. Api kehidupan mulai meredup, lingkungan di sekitar mereka tidak lagi sama. Dan dari jarak jauh, Homo sapiens, saudara evolusioner mereka, mulai muncul, membawa cara hidup yang baru dan persaingan yang harus mereka hadapkan. Bagaimana akhir dari eksistensi manusia Neandertal? Bagaimana adaptasi tidak lagi berlaku? Apa yang membuat mereka hilang dari muka bumi? Kepunahan adalah akhir yang tak terelakkan dari setiap perjalanan hidup di alam ini, seperti bayangan yang perlahan memudar di tengah senja.
Mereka yang telah bertahan hidup di dunia selama lebih dari 300.000 tahun tiba-tiba lenyap dari sejarah, hanya menyisakan tulang belulang yang tersembunyi di gua-gua terpencil. Kisah tentang kepunahan Neandertal bukanlah kisah tentang kekalahan, namun tentang perubahan yang tak terelakkan, tentang dinamika kehidupan yang selalu bergerak dan berubah. Para ahli masih mencoba memahami mengapa Neandertal menghilang. Ada hipotesis bahwa perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama. Saat suhu bumi berfluktuasi di akhir zaman es, Neandertal harus menghadapi lingkungan yang semakin tidak bersahabat. Kehidupan yang dulunya mereka kenal berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka adaptasi dengan cepat. Di mana sekitar 50.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, terjadi serangkaian peristiwa kepunahan yang disebut sebagai kepunahan kuarter. Mamut, badak wol, megantherium, wombat raksasa, saber-tooth tiger, kerbau raksasa, beruang bermuka pendek, singa Amerika, hyena gua, unta purba Camelops, bison bertanduk panjang, adalah contoh jajaran megafauna yang telah punah pada rentang waktu tersebut, dan Neandertal juga ikut bersama mereka. Ketika perubahan suhu terjadi dengan cepat, tumbuhan dan hewan yang diandalkan Neandertal juga ikut terpengaruh. Ditambah populasi mereka yang rendah membuat Neandertal rentan terhadap perubahan lingkungan. Namun, kepunahan mereka tidak hanya masalah alam yang berubah. Pada saat yang bersamaan, manusia modern, Homo sapiens, mulai tiba di Eropa dan Asia Barat. Mereka datang dengan teknologi yang lebih maju, strategi bertahan hidup yang lebih unggul. Homo sapiens memiliki jaringan sosial dan kemampuan komunikasi yang lebih kompleks. Keunggulan ini membuat perbedaan yang pada akhirnya menentukan nasib dua spesies manusia yang berbeda. Ada hipotesis yang cukup populer, di mana Homo sapiens dan Neandertal secara sengit saling merebutkan sumber daya yang berakibat pada kekejaman dan genosida. Jika hipotesis ini benar, memang tidak heran jika pembantaian menjadi bagian dari sejarah hidup Homo sapiens. Tetapi, apakah itu hanya persaingan yang membuat Neandertal punah? Nampaknya, sebuah penelitian terbaru membuat jalan hipotesis yang berbeda. Penelitian genetik modern mengungkap bahwa Homo sapiens dan Neandertal tidak hanya berinteraksi secara kompetitif, tetapi juga saling bercampur baur. Manusia modern, terutama orang-orang Eurasia, masih membawa 1 hingga 4% jejak DNA Neandertal dalam diri mereka. Meskipun sedikit, tetapi jumlah ini sangat penting. Menimbulkan pertanyaan, apakah ada persilangan antara dua spesies manusia ini? Kawin silang tidaklah seperti yang digambarkan dalam video game atau gambar yang dibuat AI. Dalam biologi, ada tembok spesies yang menjadi pembatas. Sekalipun dua spesies yang berkerabat dekat dan diturunkan dari nenek moyang yang sama, seperti keledai dan kuda, di mana keduanya tergabung dalam satu genus yang sama, namun berbeda spesies, dapat kawin silang dan menghasilkan keturunan, maka keturunannya akan bersifat mandul. Jadi, kemungkinan untuk menjelaskan ini bisa jadi Homo sapiens dan Neandertal keduanya belum benar-benar menjadi dua spesies yang sepenuhnya terpisah. Kenyataan biologis tidaklah hitam putih, tetapi ada juga daerah abu-abu. Lalu, apa yang benar-benar mengakhiri mereka? Mungkin bukan hanya karena satu sebab, melainkan serangkaian peristiwa yang saling terkait, yang akhirnya membuat mereka tersingkir secara perlahan-lahan dan digantikan oleh pendatang baru, yaitu Homo sapiens. Tapi, seolah ada sesuatu yang kontradiktif. Bila Neandertal memiliki otak yang lebih besar, lalu kenapa mereka tersingkirkan, dan kitalah yang justru bertahan? Sebuah penelitian di tahun 2013 oleh para peneliti Oxford memberikan bukti untuk penjelasan baru. Sebagian besar otak Neandertal nampaknya digunakan untuk penglihatan dan pengendalian tubuh mereka yang lebih besar, sehingga menyisakan lebih sedikit ruang mental untuk berpikir tingkat tinggi dan interaksi sosial. Salah satu perbedaan yang paling mudah diukur, menurut temuan mereka, adalah ukuran korteks visual, bagian otak yang bertanggung jawab untuk menginterpretasikan informasi visual. Pada primata, volume area ini kira-kira sebanding dengan ukuran mata hewan tersebut. Jadi dengan mengukur rongga mata Neandertal, mereka juga bisa mendapatkan perkiraan yang layak tentang korteks visual mereka. Ternyata, Neandertal memiliki mata yang jauh lebih besar daripada Homo sapiens. Perbedaan dalam kapasitas mental untuk kognisi yang lebih tinggi dan jaringan sosial ini, menurut peneliti,
dapat menyebabkan nasib Homo sapiens dan Neanderthal yang sangat berbeda. Setelah kita tahu siapa itu Neanderthal yang merupakan saudara dekat kita, sekarang coba kita berandai-andai. Bayangkan apa yang terjadi apabila Neanderthal masih hidup di sekitar kita. Apakah hak asasi manusia juga ikut mencakup mereka? Apakah kesetaraan juga mereka rasakan? Apakah mereka juga bisa ikut menjadi pemimpin-pemimpin politik? Atau justru mereka kita anggap sebagai kasta rendahan? Karena jangankan kepada spesies yang berbeda, dengan sesama spesies manusia saja, sejarah telah membuktikan akan rasisme yang pernah kita lakukan. Apakah gambaran Neanderthal di pop culture sebagai makhluk gua berperadaban rendah menjadi bentuk dari sulitnya kita membayangkan adanya spesies lain selain kita? Kita selalu kebingungan dan tidak terima bahwasannya kita bukanlah satu-satunya spesies manusia. Kita tidaklah sendirian. Manusia sudah terlalu lama egois dan merasa diciptakan sebagai yang paling spesial. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.